Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Amelia M dengan NIM 903001200023, nomor urut 23. Saya dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pasar oligopoli. 1. Apa sih pasar oligopoli itu? Pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antara perusahaan sangat ketat dan strategi pasarnya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda-beda pada masing-masing produsen. Tiap perusahaan dalam pasar oligopoli memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perusahaan lainnya, sehingga timbul ketergantungan satu sama lain. Dalam oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sendiri sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung pada tindak tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. 2. Karakteristik pasar oligopoli. A. Hanya sedikit perusahaan dalam industri. Secara teoritis, sulit sekali untuk menetapkan beberapa jumlah perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli. Namun, untuk dasar analisis, biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. B. Produk homogen atau terdiferensiasi. Dilihat dari sifat output yang dihasilkan, pasar oligopoli merupakan peralihan antara persaingan sempurna dengan monopoli. Perbedaan sifat output yang dihasilkan akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mencapai kondisi optimal atau laba maksimum. Maka, dalam pasar oligopoli, bentuk persaingan antar perusahaan adalah persaingan harga dan persaingan non-harga. C. Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang masih di luar industri. Karenanya, guna menahan perusahaan potensial untuk masuk ke industri, perusahaan yang sudah menempuh strategi menetapkan harga jual terbatas yang membuat perusahaan menikmati laba supernormal di bawah tingkat maksimum. D. Kompetisi non-harga. Dalam upayanya pencapaian kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga, namun juga non-harga. Keputusan investasi yang akurat diperlukan agar perusahaan dapat berjalan dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Tidak tertutup kemungkinan perusahaan melakukan kegiatan intelijen industri untuk memperoleh informasi atau mengetahui keadaan, kekuatan, dan kelemahan pesaing nyata maupun potensial. Informasi ini sangat penting agar perusahaan dapat memprediksi reaksi pesaing terhadap setiap keputusan yang diambil. 3. Faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Ada 2 faktor penting penyebab terbentuknya pasar oligopoli, yaitu A. Efisiensi skala besar. Dalam dunia nyata, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri mobil, semen, kertas, pupuk, dan peralatan mesin umumnya berstruktur oligopoli. Teknologi padat modal yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi atau biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output produksi dalam skala besar. B. Kompleksitas manajemen. Berbeda dengan 3 struktur pasar lainnya, yaitu persaingan sempurna, monopoli, dan persaingan monopolistik, struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Karena itu, dalam industri oligopoli,
Kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal pertahanan dalam industri. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya begitu kompleks. 4. Hubungan antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Ada dua macam bentuk hubungan antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli, yaitu A. Oligopoli dengan kesepakatan antara perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa kesepakatan harga produksi, atau kesepakatan ini disebut sebagai kolusi atau kartel dengan tujuan menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan pada kondisi tertentu. Contoh adalah kesepakatan produksi dan harga pada OPEC. Bentuk kesepakatan ini biasanya mengatur tentang banyaknya jumlah produksi yang boleh dihasilkan oleh masing-masing perusahaan berikut dengan harga yang sama juga. B. Oligopoli tanpa kesepakatan. Persaingan antara perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Perbedaan harga dan jumlah produk bisa saling berhubungan positif atau timbal balik dilakukan dalam rangka ingin mendapatkan jumlah pembeli yang lebih banyak dari sebelumnya atau dari pesaingnya. 5. Jenis-jenis pasar oligopoli. Berdasarkan produk diperdagangkan pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar oligopoli murni. Jenis ini merupakan praktek oligopoli di mana yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik, misalnya praktek oligopoli pada produk air mineral. B. Pasar oligopoli dengan pembedaan. Pasar ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. 6. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan dari pasar oligopoli adalah mendorong perkembangan teknologi dan inovasi. Struktur pasar ini yang paling memberikan dorongan terbesar adalah pengembangan teknologi dan inovasi. Hal ini dikarenakan perusahaan mendapat untung yang lebih dari normal dan menekankan persaingan di mana sangat membahayakan kedudukan perusahaan dalam industri. Keuntungan yang lebih disebabkan perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar, sehingga keuntungan lebih normal berlangsung dalam jangka panjang dan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk kepentingan melakukan riset dalam pengembangan teknologi serta melakukan inovasi. Adapun kekurangan dari pasar oligopoli adalah tidak adanya efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Efisiensi menggunakan sumber daya akan tercapai apabila ongkos marginal sama dengan harga pada umumnya. Keadaan ini tidak dicapai pada pasar oligopoli, tetapi jika dipandang dari sudut skala ekonomis yang mungkin diperoleh, terdapat kemungkinan bahwa perusahaan oligopoli akan memproduksi barang-barang dengan ongkos yang lebih rendah. Terdapat rintangan yang kuat untuk dapat masuk ke pasar oligopoli. Akan terjadi perang harga dan produsen dapat melakukan kerjasama atau kartel yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Selain itu juga dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar karena adanya skala ekonomi yang telah diciptakan perusahaan sehingga sulit bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar apabila terdapat perusahaan yang memiliki hak paten atas sebuah produk, maka tidak memungkinkan bagi perusahaan lain untuk memproduksi barang sejenis. Perusahaan yang telah memiliki pelanggan setia akan menyulitkan perusahaan lain untuk menyainginya. Adanya hambatan jangka panjang seperti
pemberian hak waralaba oleh pemerintah sehingga perusahaan online tidak memasuki pasar. Adanya kemungkinan terjadi kolusi antara perusahaan di pasar yang dapat membentuk monopoli atau kartel yang merugikan masyarakat. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.